Marco Rigamonti adalah kepala kru Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Pasangan ini benar-benar mendominasi kejuaraan MotoGP tahun ini dan bisa mengunci gelar juara di Misano akhir bulan ini. Rigamonti telah bekerja di MotoGP selama 2 dekade, pertama-tama bersama tim uji coba Ducati, kemudian dengan para pembalap termasuk Andrea Iannone yang bersamanya ia meraih kemenangan pertama bagi tim pabrikan dalam 6 tahun di GP Austria 2016. Ketika Iannone pindah ke Suzuki, Rigamonti ikut bersamanya. Lalu kembali ke Ducati untuk bekerja dengan Johann Zarco, Enea Bastianini, dan Kenny Marquez. Rigamonti sebelumnya pernah menyatakan bahwa satu-satunya pembalap yang lebih kuat dari para mantan pembalap Ducati, Casey Stoner dan Valentino Rossi, adalah Marquez, karena ia menggabungkan bakat balap Stoner dengan ketangguhan mental Rossi. Menanggapi mitos di kalangan penggemar bahwa Marc Marquez tidak memahami setelan atau pengembangan motor, kepala krunya di tim pabrikan Ducati, Marco Rigamonti, memberikan pandangan yang mendalam. Rigamonti menjelaskan bahwa ketika Marc tiba di tim, mereka sudah tahu ia bisa melaju kencang, bahkan dengan motor yang tidak berada di level teratas. Hal itu sudah sangat jelas dari masa lalunya. Namun tim sangat senang ketika menyadari bahwa Marc juga sangat baik dalam memeriksa data. Ia mampu menjelaskan dengan sangat sederhana dan jelas apa yang sedang terjadi pada motor. Saat tim menguji banyak hal baru, seperti sasis atau fairing, ia mampu memberikan umpan balik yang sangat baik kepada para insinyur. Jadi tidak benar bahwa ia hanya bisa melaju kencang tanpa mengerti apa-apa. Rigamonti menegaskan bahwa Marc sangat-sangat memahami apa yang terjadi pada motor, serta poin positif dan negatif dari setiap komponen yang mereka uji. Setelah tim memutuskan setelan final untuk balapan, Marc pun mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor tersebut. Mengenal etos kerja Marc yang disebut-sebut spesial, Rigamonti mengungkapkan bahwa yang paling terlihat jelas adalah fokus Marc pada setiap detail untuk mencapai tujuannya. Ia suka merencanakan segalanya, sebuah cara kerja yang cocok dengan gaya Rigamonti, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik. Namun setelah berdiskusi selama beberapa waktu, Marc tahu kapan harus berhenti memikirkan masalah. Ia tidak akan terus-menerus memikirkannya selama 24 jam. Hal ini terutama berlaku jika ada yang tidak beres. Ia akan fokus memahami apa yang salah, belajar dari situ, lalu melanjutkan ke hal berikutnya dan tetap positif untuk menghindari frustasi. Menurut Rigamonti, kemampuan untuk tetap fokus pada target sepanjang tahun inilah yang membuat seorang atlet bisa berada di puncak. Rigamonti menceritakan bahwa ia mengetahui akan bekerja dengan Marc sekitar 1 minggu setelah sang pembalap direkrut di Mugello pada Juni 2024. Kabar ini membuatnya sangat senang karena itu menunjukkan bahwa Ducati sangat menghargainya. Mereka kemudian saling menyapa di seri berikutnya dan mulai mengadakan beberapa pertemuan di balapan-balapan terakhir musim lalu untuk membahas rencana ke depan. Di Ducati, semua data pembalap bisa diakses oleh tim. Rigamonti mengaku sudah sering melihat data Marc sebelumnya. Tetapi setelah pengumuman itu, ia mulai lebih mempertimbangkan datanya lagi dengan lebih serius. Saat ditanya apa yang paling mengesankan dari data Marc Marquez, kepala krunya Marco Rigamonti menyoroti cara Marquez mengelola gas, rem, dan segalanya yang membuatnya sangat konsisten dari putaran ke putaran. Bahkan ketika ia mengubah gaya balapnya di tengah balapan untuk beradaptasi dengan kondisi motor dan ban, ia tetap mampu mempertahankan konsistensi waktu putarannya. Menurut Rigamonti, Marquez sangat cepat karena ia mampu mengelola detail dan menempatkan ban pada 100% potensinya. Hal ini sangat mengesankan karena motor balap tidak seperti mobil. Berkendara di batas 100% berarti resiko kecelakaan selalu mengintai. Rigamonti juga mengonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Marquez, terutama kecepatannya di tikungan kiri, sangat sulit untuk ditiru oleh pembalap lain. Seorang pembalap seperti Pecco Bagnaia mungkin bisa memahami apa yang sedang dilakukan Marquez di atas motor. Tetapi untuk melakukan hal yang sama, berarti ia harus mengubah seluruh gaya balapnya yang intuitif.
Rigamonti menggambarkannya dengan sebuah analogi. Perbedaan antara orang normal dengan para pembalap MotoGP ini adalah mereka yang seolah bisa memproses segalanya dalam gerakan lambat atau slow-mo, seperti yang kita lihat di TV. Mereka mampu memahami dan bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi hanya dalam 1/10 detik. Rigamonti menjelaskan bahwa dengan elektronik modern saat ini, perbedaan besar antara pembalap tidak lagi terletak pada fase keluar tikungan, karena elektronik melakukan sebagian besar pekerjaan di area tersebut. Perbedaan sesungguhnya terletak pada apa yang bisa pembalap lakukan saat pengereman dan masuk tikungan. Di area inilah Mark unggul. Ia mampu masuk ke tikungan dengan cepat dan melemparkan motor untuk mengubah arah dengan sangat cepat. Rigamonti mengenang saat Enea Bastianini tahun lalu mengatakan kepadanya bahwa mustahil untuk menyalip dengan motor MotoGP ini. Lalu ia hanya menjawab, lihatlah Marquez. Ini adalah kombinasi dari sikap, gaya balap, dan seberapa besar resiko yang mau diambil. Mengenai bagaimana suasana tim yang seperti keluarga membantunya, Rigamonti berpendapat bahwa ini terkait dengan mentalitas Marquez untuk tidak memikirkan hal-hal negatif dan selalu bersikap positif. Selain itu, kebersamaan dan canda tawa membantu menghilangkan stres dan merupakan bagian dari karakternya. Ia menceritakan bahwa Marquez selalu makan malam bersama krunya setiap hari dan suasananya menjadi sangat riuh dengan tawa dan candaan. Berbeda dengan beberapa pembalap yang memiliki banyak rombongan di sirkuit, satu-satunya orang di luar tim yang selalu bersama Mark hanyalah asistennya. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menyatu dengan tim. Rigamonti menegaskan bahwa meskipun mereka sangat serius saat bekerja, di luar itu mereka bisa tersenyum dan bercanda. Saat ditanya mengenai fenomena teknis di mana ban belakang seolah mendorong ban depan dan menyebabkan kecelakaan, Kepala kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, memberikan penjelasannya. Ia mencontohkan insiden di Jerez di mana Marquez terjatuh. Saat itu Marc mencoba menyalip Pecco, kemudian memutuskan untuk menunggu di belakangnya dan mengatur jalannya balapan. Rigamonti menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, meskipun seorang pembalap tidak lagi menekan sekeras sebelumnya, kecepatannya pada dasarnya tetap sama. Inilah sebabnya banyak terjadi kecelakaan ketika seorang pembalap memutuskan untuk mengatur jarak lalu terjatuh. Alasannya, jika pembalap tidak terus-menerus memberikan beban pada ban depan, maka ban belakang yang memiliki cengkraman super kuat akan mendorong bagian depan dan menyebabkan kecelakaan. Mengenai cedera lengan kanan Marquez, Rigamonti mengonfirmasi bahwa Marquez sendiri mengatakan lengannya tidak lagi sama seperti dulu dan kekuatannya berkurang. Terkadang, ia tidak bisa berkendara dalam posisi yang sempurna karena keterbatasan itu. Dengan kata lain, apa yang ia lakukan saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Fakta bahwa ia bisa kembali dan membuat perbedaan setelah cedera separah itu adalah hal yang paling positif dan mengesankan dari musim ini. Rigamonti juga mengenang pengalamannya bekerja dengan Casey Stoner. Ia menjelaskan bahwa baik Stoner maupun Marquez memiliki kemampuan untuk membawa ban hingga 100% potensinya dalam segala kondisi. Ia teringat sebuah balapan di Sepang, di mana lintasan tiba-tiba basah dan Stoner langsung 2,5 detik lebih cepat dari pembalap lain di putaran-putaran awal. Bakat dari Casey dan Mark adalah kemampuan untuk mencapai batas limit ban dengan sangat cepat dan mengelola setiap situasi dengan lebih baik. Saat berada di batas limit, ban depan akan terasa seperti akan selip di setiap tikungan. Pembalap biasa akan langsung melambat, tetapi mereka mampu terus berkendara dalam kondisi seperti itu. Semakin lama seorang pembalap mampu berkendara di batas limit, maka semakin cepat pula ia melaju.